Baik, langsung saja kita mulai ke rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan. Ada baiknya sebelum kita membuka acara kajian online pada sore hari ini, kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali di acara kajian online pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hambanya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, tetap semangat ya sampai akhir acara dalam menyimak materi yang luar biasa dari pemateri yang luar biasa pula. Oke, langsung saja. Apakah Ibu Sumaina sudah hadir? Sudah. Aku udah di rumah. Oke. Baik Ibu, langsung ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Program Studi Matematika Ibu Sumaina. Kepada Ibu Sumaina, kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Rahman ya, Bapak Andi Rahman, dan yang saya hormati teman-teman panitia kajian online Himatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta para hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa hari ini ya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Teman-teman sekalian, ya, mudah-mudahan semua pada sehat ya. Pak Andi nih, saya salam kenal Pak Andi. Terima kasih telah mau berbagi kepada teman-teman matematika. Baik, sama-sama Ibu. Pak Andi dosen UIN ya? Iya, tidak tetap di FST. Oh, baik. Terima kasih banyak Pak atas kesediaannya. Temanya kali ini banyak bersyukur dan yang insecure ya. Mungkin karena dampak pandemi ya, kita banyak mengalami dalam tanda kutip musibah gitu. Jadi mungkin ini adalah recharge bagi teman-teman supaya kita terus sabar menghadapi musibah ini ya. Yang nanti akan disampaikan banyak oleh Pak Andi. Mudah-mudahan saya juga bisa menyimak karena saya juga dari dalam perjalanan ini. Saya dari Tasik menuju Jakarta dan mampir sebentar di jalan. Mohon maaf jika misalkan nanti tidak bisa mengikuti full. Mudah-mudahan dari kegiatan ini saya yakin pasti akan banyak hikmah yang akan diperoleh teman-teman, khususnya adik-adik Himatika FST Jakarta. Ini saya dikasih waktu 10 menit sebenarnya ya untuk bicara. Cuman kayaknya waktunya juga udah agak telat, jadi mungkin saya singkat saja ya. Saya hanya akan menyampaikan terima kasih kepada Pak Andi Rahman dan rekan-rekan panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Silahkan dinikmati dan diambil hikmahnya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan.
supaya kita senantiasa bersyukur dan jangan insecure. Insecure maksudnya mungkin jangan mengeluh gitu ya. Bagaimana itu kita bersyukur? Ya mungkin kalau pesan orang tua saya zaman dulu ya, bersyukur itu yang paling tidak dengan meningkatkan kebaikan, baik kepada Allah ataupun kepada sesama. Itu sih singkatnya kalau pesan orang tua saya dulu. Selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam oleh Pak Andi Rahman. Sekian dulu mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada keterbatasan, salah-salah kata dan sebagainya. Karena saya juga lagi dalam perjalanan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas sambutannya. Semoga selamat sampai tempat tujuan ya Bu. Terima kasih. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesehatan kepada Ibu sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita berlanjut ke acara selanjutnya, pengenalan pemateri. Sebelumnya saya ingin membacakan CV dari pemateri kita, Bapak Andi Rahman terlebih dahulu. Bapak Andi Rahman bin Abdul Qahar bin Muhammad Anwar bin Mardani bin Sadi mengenyam pendidikan di pesantren selama 27 tahun. Memiliki sanad keilmuan utamanya Al-Quran dan Hadis. Kini beliau mengajar di perguruan tinggi, sekolah, pesantren, dan masyarakat. Beliau menjadi ketua di beberapa forum diskusi, lembaga penelitian, lembaga penerbitan, ikatan alumni, dan anggota aktif pada asosiasi keilmuan tingkat nasional maupun internasional. Beliau pernah memimpin program studi dan kini menjadi dekan di perguruan tinggi. Langsung saja tanpa berpanjang lebar, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Andi Rahman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap Pak untuk memberikan kita tips-tips supaya jadi manusia yang yang lebih bersyukur dan tidak mudah insecure? Siap. Siap. Oke. Sebagaimana yang kita tahu ya teman-teman, insecure itu lagi tren banget di kalangan anak muda. Insecure secara harfiah memiliki arti merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Terus indikasi dari sikap itu adalah merasa minder, merasa kurang percaya diri, dan lain sebagainya. Dan sebab itu, langsung saja kita beri waktu kepada Bapak Andi Rahman. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditaruh di kolom chat ya. Nanti biar panitia yang memilih pertanyaannya. Dan untuk penanya terpilih, berhak mendapatkan door prize berupa top up, bisa OVO, bisa GoPay, bisa sebagainya, dan lain sebagainya, senilai Rp25.000 per satuan penanya. Dan juga jangan lupa, di akhir kajian, teman-teman bisa mengirimkan resumenya ke salah satu admin yang ada di grup ya, admin dia namanya. Nanti akan ada 5 resume terpilih yang berhak mendapatkan notebook jika pesertanya berada di berada di daerah Jabodetabek, atau top up senilai Rp50.000 jika pesertanya berada di luar Jabodetabek. Udah itu aja teman-teman. Baik, Pak Andi Rahman, kita berikan waktunya untuk menyampaikan materi kajiannya hingga pukul 16.35 ya Pak. Baik. Kepada Bapak Andi Rahman, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wila amin ya rabbal alamin. Secara khusus saya ucapkan terima kasih pada panitia yang sudah memfasilitasi acara ini. Saya bisa silaturahim dengan teman-teman di matematika. Saya nggak tahu apakah masih ingat atau enggak muka saya. Kebetulan kamera di laptop saya ada masalah jadi nggak muncul. Bayangkan sajalah aktor-aktor ganteng yang Anda kenal, supaya kemudian kita bisa nyaman dalam mendiskusikan tema syukur dan insecure. Tapi ini benar nggak muncul muka saya ya? Ada yang bisa dicek? Muncul nggak muka saya? Tidak, Pak. Yang muncul apa? Tulisan slide saya. Iya muncul Pak. Foto Bapak Pak. Oke lah. Iya. Slide-nya muncul ya, baik. Itu lebih baik supaya saya nggak minder juga.
Jangan-jangan saya insecure dengan tampang saya. Waduh. Baik. Teman-teman sekalian, tema syukur insecure saya akan sampaikan dalam kapasitas saya sebagai dosen PAI di FST, dosen agama. Tema insecure kan bisa dibahas dalam perspektif psikologi, perspektif sosiologi, bahkan kedokteran. Nah, saya tidak punya keilmuan itu, maka saya akan menyampaikan apa yang menjadi otoritas saya. Ya. Kita akan membahas dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Lebih banyak di Al-Quran sih sebenarnya, karena Anda bisa gampang merujuk apa yang saya sampaikan, karena masing-masing dari kita memiliki Al-Quran di rumahnya. Kita akan mulai dengan terma bersyukur dulu. Ini menarik. Slide ini saya buat barusan, sekitar jam 1 tadi itu. Jadi saya sempat menghitung beberapa, karena yang saya hadapi teman-teman matematika, maka harus muncul angka-angka. Yang pertama, Al-Quran menyebut sekitar 75 kata syukur dan derivasinya. Ada yang bentuknya uskur, bersyukurlah kamu, uskuru, bersyukurlah kalian, tashkurun, kalian bersyukur, syakaro, dia bersyukur. Semua kata itu terulang sebanyak 75. Ini artinya terma syukur adalah hal yang penting dalam agama Islam. Karena Al-Quran sampai menyebut kata syukur sebanyak 75 kali. Dalam penelitian saya, karena saya sering menggunakan konten analisis dalam membaca tafsir, semakin banyak sebuah kata disebut, semakin penting dia. Karena Al-Quran itu pasti memuat hal-hal yang fundamental. Kalau dia nggak penting, nggak mungkin masuk dalam Al-Quran. Nah, ketika disebut berulang kali, itu artinya kata tersebut harus mendapat perhatian yang lebih, gitu. Maka 75 kata syukur dan derivasinya banyak. Kemudian Al-Quran menyebut 2 kata perintah bersyukur untuk individu, kamu bersyukur, dan 5 kata untuk kata perintah untuk bersyukur yang ditujukan pada kolektif atau jamak. Ini artinya bahwa syukur kita lakukan sebagai individu dan syukur kita lakukan sebagai kolektif masyarakat. Apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita nikmati, itu bisa jadi kita yang merasakan enaknya dan orang lain juga merasakan. Karena itulah Al-Quran menyebut perintah syukur ditujukan sebagai individu, orang per orang, dan sebagai kolektif masyarakat. Kemudian yang ketiga, orang yang bersyukur akan merasakan langsung manfaatnya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, syukur itu untuk dirinya sendiri. Ketika kita bersyukur kepada Allah, bukan kemudian Allah bertambah kaya, kemudian Allah bertambah hebat, tidak. Allah tetap seperti Allah, tidak akan berubah, tidak akan bertambah, berkurang. Syukur itu kita yang mendapatkan. Teman-teman, kalau kita sedang mendapat sebuah kenikmatan, lalu kita menikmatinya, kita sendiri yang akan berbahagia. Tapi kalau kita kemudian mendapat kenikmatan dan lupa bersyukur, malah memikirkan yang lain, maka kenikmatan itu tidak terasa. Nah, di sini ada beberapa ayat, 2 ayat yang menyatakan bahwa syukur itu membuat kita bisa langsung merasakan kenikmatan yang kita terima, dan manfaat dari kenikmatan tersebut juga bisa kita rasakan. Buat kita sendiri, bukan buat orang lain atau bukan buat untuk Allah. Ini beberapa poin yang ada dalam Al-Quran. Kemudian bersyukur bisa membuat nikmat bertambah. Ini ayat yang sering kita pakai. La in syakartum la azidannakum. Kalau Anda diberi sesuatu oleh orang lain, kemudian Anda berterima kasih, maka orang lain itu bisa jadi akan memberi lagi. Tapi kalau Anda diberi sesuatu oleh orang lain, lalu Anda diam, acuh tak acuh, orang tersebut akan bilang, orang ini mungkin tidak butuh pemberian saya. Atau mungkin orang ini akan sebenarnya butuh, tapi dia kurang ajar. Karena kurang ajar, mendingan nggak usah dikasih deh, gitu, kira-kira. Maka bersyukur itu akan membuat nikmat bertambah. Maka semakin kita banyak bersyukur, semakin nikmat terasa enak, terasa nikmat, semakin pula bertambah dengan nikmat yang lain yang bisa jadi belum kita rasakan. Sebaliknya, nikmat yang tidak disyukuri tidak akan terasa kenikmatannya. Nanti kita coba simulasikan
beberapa kondisi di mana orang terkadang dalam kondisi yang nikmat tapi nggak bisa merasakan kenikmatan itu. Dulu saya waktu masih belajar di SMA itu, saya tinggal dengan teman-teman yang berasal dari daerah itu. Mereka sangat ingin ke Jakarta. Mereka bilang, saya pengen ke Jakarta, Di. Kenapa? Saya pengen melihat ada jembatan tanpa ada kali. Mungkin maksudnya jembatan penyeberangan orang. Nah, sementara kita sendiri sudah bosan melihat JPO itu. Mereka sangat ingin. Mungkin teman-teman yang tinggal di pegunungan merasakan kesejukan itu, lalu kurang melihat keindahan pegunungan, berharap, saya ingin tinggal di Jakarta. Sementara orang Jakarta tiap liburan, mereka malah berbondong-bondong untuk berkunjung ke daerah. Nah, itu bisa jadi sebenarnya bagian dari bagaimana kita tidak menikmati apa yang kita miliki. Baik, kemudian dalam Al-Quran, 3 kali ada pertanyaan yang ditujukan untuk kita sebagai individu dan sebagai kolektif masyarakat, mengapa kita tidak bersyukur? Kenapa kalian tidak bersyukur? Nah, itu pertanyaan. Kemudian, selanjutnya syukur adalah sifat dan sikap yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Ini saya bacakan slide-nya. Nanti kita diskusikan. Jadi, Al-Quran menyatakan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit. Jadi memang faktanya seperti itu. Karena jumlah orang yang bersyukur itu sedikit, tidak aneh kalau kemudian Al-Quran menyebut kata syukur sebanyak 75 kali di atas itu. Karena memang sudah diingatkan pun kita tidak bersyukur. Yang sederhana saja, kalau kita makan di rumah setelah orang tua kita masak, ibu kita masak, lalu kita makan, apakah keluar mulut kita terima kasih ibu sudah masak? Kan tidak. Atau mungkin orang tua kita memberikan transferan, apakah kemudian sudah bersyukur? Kadang iya, kadang tidak. Padahal itu bagi lumrahnya orang ketika mendapatkan sesuatu pemberian dia akan bersyukur. Tapi nyatanya memang kebanyakan orang lupa untuk bersyukur. Baik, beberapa ayat menyatakan bahwa manusia sangat sedikit yang bisa bersyukur. Ini catatan buat kita. Baik, kemudian Al-Quran merekam beberapa sosok manusia yang sosok manusia yang disebut syakuron, orang yang banyak bersyukur. Saya mencatat ada 3 orang. Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh disebut syakur, orang yang banyak bersyukur. Padahal beliau sangat letih hidupnya. Saya sampaikan bahwa Nabi Nuh itu usianya panjang. Kita tidak bisa menjelaskan kenapa orang dulu usianya panjang, sekarang orang usianya pendek. Saya kira mungkin ada jawaban-jawaban ilmiah yang sudah mencoba menjelaskan. Tapi Al-Quran menyebut Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya itu selama falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah di tengah masyarakat selama 1000 kurang 50 alias 950 tahun. Itu berdakwahnya. Dan logikanya dia berdakwah setelah menjadi nabi, setelah dewasa. Itu artinya mungkin usianya lebih dari 950 tahun, mungkin sampai 1000 tahun. 950 tahun usia yang digunakan untuk berdakwah. Itu kemudian yang didapat oleh Nabi Nuh adalah caci maki, cibiran, haters, apalagi nyinyiran, dianggap orang gila, dianggap orang yang mencari popularitas dan seterusnya. Tapi Nabi Nuh tetap bersyukur, oleh Allah disebut hamba yang bersyukur. Ini menarik bahwa ternyata kita bersyukur atas sesuatu yang menurut kita tidak nyaman, itu juga kita bersyukur. Al-Quran menggunakan terma syukur untuk menyikapi hal-hal yang zahirnya tidak nyaman. Oke, yang kemudian yang kedua, nabi yang disebut sebagai hamba yang bersyukur adalah Nabi Daud. Nabi Daud itu manusia biasa, bukan keturunan raja, tapi kemudian dia berhasil menjadi raja dengan jerih payahnya. Anda bisa bayangkan bahwa Anda adalah mahasiswa matematika, kemudian dengan jerih payah Anda berhasil menjadi menteri, Anda berhasil menjadi pengusaha sukses, Anda berhasil menjadi tokoh yang inspiring. Ini Nabi Daud seperti itu. Dia memulai pencapaiannya dengan
keringatnya sendiri. Bahkan setelah berhasil menjadi raja, Nabi Daud tetap bekerja secara kita bilang apa tuh? I'malu ala Daud syukra. Beliau menjadi pandai besi, beliau bekerja sendiri, mencari upah dari kerjaannya, tidak mengambil gaji dari statusnya sebagai raja. Kemudian disebut sebagai hamba yang bersyukur. Itu artinya bahwa kita bersyukur saat kita mendapat kesempatan, mendapatkan promosi, itu bersyukur juga. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi yang disebut bersyukur dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim, yang kita tahu bahwa Nabi Ibrahim memiliki masa muda yang sangat berat. Beliau menjadi Nabi ketika beliau usia ABG. Sami'na fatan, kami mendengar seorang pemuda yang selalu saja mengajak diskusi kita, menyalahkan Tuhan-Tuhan kita. Kita menyembah batu, dia tanya, buat apa sembah batu? Dia nggak bisa nolong dirinya sendiri. Buat apa nyembah bintang? Bintang tidak bisa menolong kita. Nah, kemudian kaumnya mencibir dia, mencaci maki, bahkan bapaknya sendiri sampai mengancam, memberikan ultimatum, kalau engkau tidak berhenti, la arjumannak, saya rajam kamu dengan batu. Tapi Nabi Ibrahim memilih untuk tetap berdakwah. Saya tidak tahu apakah kemudian Anda di usia Nabi Ibrahim, sebut saja usia 12 tahun, Anda sudah menjadi tokoh nasional yang menggerakkan orang menjadi agent of change, atau kita masih main layangan bagi yang laki-laki, atau kita main Facebook, atau kita masih sibuk di warnet. Kayaknya tidak seperti beliau. Nah, Nabi Ibrahim mau menjalani masa muda yang meletihkan, padahal dia bisa memilih untuk tidak berdakwah, tapi kemudian mendapat tentangan dari ayahnya, dari masyarakatnya. Lagi-lagi kondisi seperti ini tidak mengurangi Ibrahim untuk bersyukur. Nabi Ibrahim disebut Al-Quran sebagai abdan syakura, hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi artinya bersyukur tidak sekedar berterima kasih terhadap pemberian, tetapi lebih luas lagi dalam perspektif Al-Quran. Nah, maka kemudian kita bersyukur atas kemudahan hidup. Anda melakukan flashback ke belakang, saya kira kita dapati hidup kita mudah. Untuk berangkat ke sekolah, kita tidak harus melewati jurang. Untuk untuk makan, kita tidak harus ketakutan dengan bom bunuh diri dan seterusnya. Kita banyak sekali kemudahan. Nah, bahkan kalau sekarang Anda di UIN menjadi mahasiswa, Anda untuk bisa makan, ya tinggal ke warteg, tinggal ke rumah makan. Lebih gampang lagi, tinggal telepon melalui aplikasi-aplikasi. Atau mungkin Anda punya marketplace. Mau nyuci baju kotor, bisa ke laundry. Laundry bisa antar jemput. Nah, semua kemudahan ini kadang lewat di mata kita. Lewat di pikiran kita, lalu kita tidak bersyukur. Atau adanya hambatan. Jangan lupa bahwa konsep bersyukur dalam Al-Quran tidak kecil sekedar berterima kasih atas pemberian, tetapi bersyukur juga dilakukan saat orang diuji, karena ujian itu yang membuat kita kuat. Nah, saya kasih ilustrasi bahwa Nabi Muhammad menjadi orang yang sangat sukses. Mungkin salah satunya adalah beliau terlahir sebagai anak yatim, sehingga beliau terbiasa mandiri. Orang lain diganggu, dia bisa lapor bapaknya. Nabi Muhammad diganggu ketika kecil, dia harus bisa mempertahankan diri, maka dia menjadi kuat secara mental. Orang lain manja karena semua kebutuhan dicukupi oleh orang tuanya. Tetapi Nabi Muhammad karena yatim, dia harus bekerja. Maka Nabi Muhammad sudah memiliki kemandirian ekonomi sedari kecil. Kita lupa bahwa hal-hal yang tidak mengenakan itu membuat kita kuat. Saya kasih ilustrasi teman-teman. Ini mungkin di kelas sudah pernah saya sampaikan. Bahwa saya pernah belajar silat Betawi. Betulan yang ngajar itu dengan saya masih akrab. Gurunya itu akrab, ya sedikit hormat dengan saya. Nah, tiap kali kita latihan, saya letih, saya bilang, Bang, saya capek, saya boleh istirahat. Boleh, Ndi. Saya istirahat. Saya minum es. Teman saya minta izin, Bang, saya minta izin istirahat. Nggak boleh kalau lu. Push up dulu, lari dulu. Yang terjadi apa? 1 tahun latihan, saya tidak bisa apa-apa. Teman saya jago-jago silat.
Lalu saya ganti perguruan, saya pindah ke perguruan lain. Sama kasusnya. Karena yang melatih itu dengan saya masih kolega, jadi saya tidak dibebankan banyak sekali latihan sebagaimana yang lain. Hasilnya apa? Dalam 1 tahun, semua teman angkatan saya itu menjadi juara provinsi, ada yang sudah nasional. Saya, untuk sekedar performance di UIN saja nggak diajak saya. Kenapa? Karena saya tidak kuat, saya tidak diberikan hambatan yang membuat saya kuat. Dulu saya belajar tenaga dalam. Lagi-lagi karena saya pengurus, saya masih mungkin SMA ya, saya pengurus. Sehingga tiap kali kenaikan level, semuanya harus melewati 10 latihan, baru bisa naik level. Kalau saya 2 kali latihan bisa naik level. Hasilnya, saya tinggi levelnya. Tetapi kemampuan saya tidak ada. Teman saya bisa mematahkan baja, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya baja nggak patah-patah. Berkali-kali dipukul, nggak patah-patah. Apa yang kemudian bisa kita simpulkan? Ya, bahwa ternyata hal yang tidak enak itu membuat kita kuat, dan itu kita syukuri. Bahwa sekarang Anda merasa menjadi hebat, itu pun melalui fase-fase yang panjang. Semakin berat fase hidup yang Anda lewati, dan Anda berhasil melewatinya, semakin kuat Anda. Ketika orang lain melihat masalah dia nangis, dia insecure, Anda bisa dengan gagah, dan Anda bisa dengan kokoh menghadapi itu semua, dan bisa jadi menolong orang-orang lain. Itu kita syukuri. Tetapi lagi-lagi orang hanya menganggap syukur hanya sebatas pada pemberian kenikmatan saja. Padahal Al-Quran merekam sosok-sosok orang yang bersyukur itu yang menjadi contoh adalah orang-orang yang menjalani kehidupan yang berat. Nah, kita bersyukur atas musibah, atas hambatan yang pernah kita hadapi, yang semua itu membuat kita lebih kuat. Kemudian saya kasih gambaran begini, teman-teman. Misalkan saja Gunung Merapi tidak meletus. Kita berharap Gunung Merapi nggak meletus, tapi ternyata meletus. Bagi sebagian orang ini sebuah musibah yang diratapi dengan tangisan. Tetapi bagi sebagian orang yang lihat ini adalah cara alam untuk merecycle dirinya sendiri. Bayangkan kalau Gunung Merapi tidak menumpahkan pasir, mungkin kita tidak punya pasir yang cukup untuk bisa membuat bangunan-bangunan. Bayangkan bahwa Gunung Merapi kemudian tidak mengeluarkan izinnya, mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa kita dapatkan. Artinya bahwa di balik musibah, di balik hal yang tidak enak itu, ada kebaikan, ada penguatan, ada kemandirian yang bisa kita rasakan, dan itu semua patut disyukuri. Nah, berarti terma syukur dalam Al-Quran lebih luas daripada sekedar yang biasa kita mengerti bahwa syukur itu kalau mendapatkan pemberian dan seterusnya. Baik, kita bersyukur atas nikmat dan atas musibah yang membuat kita tersadar saat lalai. Sebagian dari kita cukup diingatkan, jangan lupa ngaji, lalu dia baca Quran. Sebagian dari kita tidak bisa kemudian diminta untuk ngaji dengan sekedar omongan. Ada orang yang harus dikasih musibah dulu, lalu baru mau berwudu, lalu baru mengambil mukena, lalu mulai membaca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena tanpa musibah orang tidak akan membaca Al-Quran. Kalau dalam perspektif yang ini, kalau Anda lihat masyarakat secara umum, besok liburan dengan besok UAS, malam hari itu kita bisa sholat tahajud itu. Ketika besok UAS atau besok liburan? Jawabannya ketika besok UAS kita akan tahajud. Tapi kalau besok liburan, kita mungkin tidak akan tahajud dan mungkin subuhnya terlambat. Kita sholat duha 2 rakaat. Tapi ketika kita punya hutang atau punya tanggungan yang jatuh tempo, maka sholat kita nggak 2 rakaat, sholat kita bisa 4, bisa 8. Kita mungkin akan dengan enaknya gitu, menyia-nyiakan waktu karena kita sehat. Baru ketika kita merasa sakit, merasakan penyakit, kita sadar. Dan ketika kita sadar, kita kemudian kembali pada Allah. Karena ada orang yang baru bisa kembali ke Tuhan, sadar dari kelalaiannya ketika kena musibah. Maka Allah kasih musibah supaya dia kembali, supaya dia menjadi baik. Nah,
kembali kepada Allah, tersadar saat lalai, itu bagian dari kenikmatan yang zahirnya tidak enak tetapi bermanfaat buat kita. Maka kemudian kita bersyukur. Selanjutnya kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Teman-teman masing-masing sudah punya jatahnya. Yang Anda miliki sekarang, Anda gunakan dengan baik, Anda manfaatkan dengan baik. Tidak perlu melihat milik orang lain. Karena orang lain pun bisa jadi tidak miliki yang kita miliki. Kalau kita sibuk memikirkan rumahnya Raffi Ahmad, mobilnya Andre Taulani, ya kita tidak akan bisa menikmati motor Vario kita, atau mobil Innova kita, atau sepeda lipat kita. Jadi kadang-kadang salah satu cara untuk bersyukur adalah ya kita memiliki kesadaran bahwa yang kita miliki inilah jatah kita. Kalau belum kita miliki, ya kita upayakan. Kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat tetap alhamdulillah. Nah, inilah konsep syukur dalam perspektif Al-Quran yang saya tahu. Baik. Kemudian ada beberapa hal yang Al-Quran rekam sebagai objek dari syukur itu sendiri. Yang pertama, kita bersyukur atas anugerah yang kita terima. Ayatnya bisa dirujuk sendiri. Yang kedua, kita bersyukur atas rezeki yang kita terima. Bisa dirujuk sendiri. Yang ketiga, kita bersyukur atas kondisi alam dan lingkungan yang baik. Kita hidup di tempat yang sangat baik. Saya tidak kepikiran bahwa kemudian Anda diminta pindah ke Kutub Utara selama 2 tahun. Saya kira tidak akan seenak kita di sini. Ada hujan, tetapi hanya sejam, 2 jam, 3 jam. Setelah itu reda hujannya. Kalau di Kutub, dingin selalu. Atau kita dipindah ke daerah padang pasir. Nah, kadang kita lupa bahwa daerah atau tempat yang kita tinggali, tempat yang terbaik. Semisal pun kita tinggal di tempat yang tidak enak, tetap saja ada sisi baik yang bisa kita syukuri. Setidaknya kita bisa hidup. Itu kan sedang disyukuri. Maka kemudian bersyukur atas kondisi alam yang baik itu penting. Saya juga berpikir teman-teman bahwa sebagian dari kita menganggap negara maju seperti Amerika itu tempat yang sudah menyenangkan dan seterusnya. Tapi fakta membuktikan ketika badai corona terjadi, Amerika itu baru mengirim bantuan pemerintah federalnya 2 minggu setelah badai Katrina berlangsung. Kalau di Indonesia ada tsunami besar Aceh, besoknya ada pesawat sudah turun membawa bantuan. Amerika yang di TV digambarkan sangat maju dan seterusnya, ternyata tidak sekokoh seperti yang dicitrakan di televisi. Kalau sekarang ada kasus COVID, wabah corona, kita tahu bahwa yang paling besar korbannya di Amerika, 1 juta terpapar, 100.000 sekian yang kemudian tewas. Sementara di kita bisa lihat, kita masih bisa beraktivitas dengan batasan-batasan, tapi kita masih bisa beraktivitas dan jumlah kematian tidak sebanyak Amerika yang dicitrakan sebagai negara superpower, negara yang sangat maju. Dan kadang kita lalai itu semua. Teman-teman, kalau Anda mau perbandingkan kondisi sosial masyarakat Indonesia dengan kondisi sosial masyarakat di negara Timur Tengah akan sangat jauh. Di sini orang bebas, di sini orang memiliki hak dasar yang diakui negara untuk berkreativitas, berkumpul dan seterusnya. Di negara-negara Timur Tengah yang feodalistik monarki tidak akan itu diberikan. Perempuan-perempuan baru tahun ini saja mereka diperbolehkan beraktivitas di ruang publik secara bebas. Sebelumnya dikekang. Kita tidak. Kita lupa itu. Bahkan misal Anda harus tinggal di negara-negara yang tadi kita sebut memiliki kekurangan, tetap ada sisi baik yang perlu kita syukuri. Nah, baik. Kemudian kita bersyukur atas segala kemudahan dalam bekerja dan beraktivitas. Ayatnya ada. Kita bersyukur atas lengkapnya panca indera dan kondisi tubuh kita yang normal. Saya tidak tahu caranya menggambarkan betapa mahalnya mata yang kita miliki, atau betapa mewahnya lidah yang kita miliki, atau telinga yang kita miliki. Kalau itu satu hilang dari kita, itu sebuah kehilangan yang besar. Pun
Demikian ketika ada orang yang ternyata memiliki kekurangan itu, Allah akan berikan hal yang lain. Tinggal sikap masing-masing itu yang menentukan, yang membedakan antara satu orang dengan yang lain, apakah dia bersyukur atau tidak. Kemudian kita bersyukur atas agama yang diajarkan kepada kita. Penting bersyukur, karena agama cara kita mengenal Tuhan. Tanpa agama kita nggak kenal Tuhan. Ada banyak orang yang hidup sekarang, tapi nggak kenal agama Islam dengan pengenalan yang benar. Distorsi Islam di tempat mereka, salah paham mereka dengan Islam, sehingga mereka nggak bisa masuk dalam agama ini. Kita bersyukur itu, tapi lagi-lagi kan, apakah sudah keluar rasa syukur itu atau tidak? Nah, kemudian kita bersyukur atas maaf yang Allah berikan saat kita salah dan berdosa. Bayangkan betapa banyak dosa kita. Kalau Allah tidak memaafkan dosa kita, maka kita tidak akan hidup. La yu'akhidullahu an-nasa bidzulmi ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau Allah menghukum orang tiap kali berdosa, maka di muka bumi nggak akan ada manusia. Anda keluar dari kos-kosan, mau ke kampus, lalu ketemu teman yang Anda sebel, lalu di otak Anda terbesit, wah ini orang rese, tiba-tiba benjol, karena Allah hukum pemikiran Anda yang salah tadi. Lalu nggak sengaja Anda, nyerempet angkot, tiba-tiba kakinya pincang. Lalu sampai kampus, melihat hal yang tidak diizinkan, teman Anda baca WA, Anda nyolong, ngintip bacaan WA-nya, tiba-tiba Anda belekan. Pulang ke kos-kosan habis kuliah, Anda sudah benjol, pincang, belekan, mau tidur Anda masih mikirin hal-hal yang tidak baik, mikirin politik, mikir Pak Jokowi, Pak Prabowo, tiba-tiba Anda stroke, lah Anda nggak hidup akhirnya. Karena ternyata Allah tidak menghukum kita itu semua. Allah memberikan waktu. Ya silakan Anda berdosa, kami buka pintu maaf, tinggal minta saja, gitu saja. Itu kita harus syukuri. Kita syukuri. Kita bersyukur atas hidayah dan kesadaran diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Hidayah itu sama kayak gini. Hidayah itu masalah Allah yang berikan. Saya termasuk orang yang tahu bahwa olahraga itu penting. Tapi hidayahnya kayaknya belum kuat nyampe ke saya. Artinya apa? Artinya saya olahraga jarang-jarang. Saya beli sepeda, sepedanya jarang dipakai. Saya mau berenang, akan ada alasan musim hujan lah, takut geledek. Saya mau lari pagi, lebih enak tidur pagi lah, tidur subuh. Nah itu hidayah, dan ada banyak sekali hidayah lain yang kemudian Allah gerakkan kita untuk menjadi lebih baik. Itu pun harus kita syukuri, karena banyak orang yang tahu ini penting, tapi dia tidak melaksanakan, atau dia tahu ini berbahaya, tapi dia kerjakan. Ada orang yang tahu bahwa mencontek itu tidak baik, tetap mencontek. Ada orang tahu bahwa narkoba tidak baik, tetap narkoba. Ada orang tahu bahwa hubungan antar pacar yang berlebihan tidak baik, tapi dia tetap lakukan. Apa yang bisa kita tarik dalam ranah tema syukur ini? Bahwa ketika hidayah sampai ke kita, itu kita syukuri. Kita tahu ini benar dan baik, kita tahu itu salah dan buruk. Lalu, apa yang kita tahu kita laksanakan, kita syukuri juga. Nah, kadang kita lupa bersyukur. Jadi banyak sekali hal yang kita harus syukuri. Nah, kemudian kita bersyukur atas akhirat dan surga yang dijanjikan kepada orang baik. Nah, orang-orang yang di dunia ini tidak mendapatkan balasan atas kebaikannya, nanti di akhirat diberikan berlipat ganda. Orang-orang yang diuji Allah dengan berbagai macam kesusahan, difabilitas, tidak lengkap panca inderanya, tinggal di tempat yang keras, susah, dan seterusnya. Nanti Allah konversi itu semua dengan kebaikan, dengan surga di akhirat. Kita bersyukur itu, bersyukur pada hal yang akan datang, bukan yang telah datang. Nah, itu adalah beberapa poin yang oleh Al-Quran direkam. Ini loh poin-poin yang perlu Anda syukuri. Nah, gitu kira-kira. Nah, sekarang kalau kita mau evaluasi diri, banyak banget yang kita terima. Diri kita sehat, orang tua kita sehat, kelengkapan diri kita. Anda menjadi mahasiswa, itu anugerah, dan semua itu terkadang lupa untuk kita syukuri. Baik, nah, masuk kepada definisi syukur. Kalau saya mengutip dari Imam Suyuti, syukur adalah syukur abdu lima yurdi bihil mun'im
kita menggunakan segenap potensi yang ada di diri kita untuk memperoleh keridhaan dan rasa senang dari pihak yang memberi nikmat. Kalau pemberi nikmat Allah, ya kita lakukan yang membuat Allah ridho. Kalau yang beri nikmat orang tua, maka kita lakukan hal-hal yang membuat orang tua bahagia. Kalau yang memberi nikmat adalah teman, ya kita lakukan hal-hal yang membuat teman kita senang. Bagaimana kalau kita punya mulut, maka wujud dari rasa syukur kita adalah ucapan terima kasih, alhamdulillah. Kalau kita punya anggota badan yang lain, maka gestur tubuh kita yang harus menunjukkan rasa syukur kita. Nah, bahwa kemudian bagian dari bersyukur adalah kita memanfaatkan apa yang kita terima dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda diberikan baju oleh paman misalnya, lalu kemudian bajunya dipakai, lalu pamannya melihat, maka yang terjadi adalah paman Anda akan merasa bahagia, oh baju yang saya beli, nah itu dipakai, bermanfaat. Dibeliin lagi nanti. Tips buat Anda untuk dapat pakaian baru yang banyak adalah sering-sering memakai pakaian di depan orang yang memberikan pakaian itu. Nanti dia akan senang. Apakah begitu? Ya memang begitu. Saya kasih contoh bahwa dulu saya pernah sholat, di depan saya ada ustadz, bajunya sobek di bagian pundak. Saya panggil ustadznya. Kenapa bajunya sobek? Ya bajunya sobek saja ustadz. Saya nggak sengaja, ya sudah. Saya kasih beberapa baju saya. Nah nggak lama tiap kali saya sholat, berapa kali saya lihat dia mengenakan baju saya. Itu saya merasa bahagia sekali, dan di waktu yang lain secara khusus saya berikan dia baju lagi karena saya merasa bahagia apa yang saya berikan kepadanya digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka syukur artinya sorful a'dha lima yurdi bihil mun'im, kita mengerahkan segala potensi diri kita untuk memperoleh rasa senang, keridhaan dari orang yang memberikan kenikmatan kepada kita. Baik, nah kita masuk ke insecure. Ini lagi-lagi ranahnya saya bacakan saja. Ini bukan ranah saya. Saya baca sebagian artikel tulisan yang menyebutkan bahwa tanda dari insecure adalah inferioritas, tidak percaya diri, kita merasa minder, self confidence kita rendah. Kemudian ada kekhawatiran berlebih. Ingat, mempersiapkan kemungkinan terburuk itu penting, tetapi kekhawatiran berlebih itu menjadi salah. Anda naik pesawat, takut pesawatnya jatuh, naik kapal, takut kapal tenggelam, naik mobil takut tabrakan, naik motor takut jatuh, terpeleset, jalan kaki takut ada keserempet motor dan seterusnya. Itu tidak baik. Tetap harus punya planning untuk worst, prepare for the worst gitu ya. Tetapi kekhawatiran berlebih itu tidak baik. Jalani saja hidup, siap buat persiapan yang cukup, nanti tawakal. Kemudian ciri yang lain dari insecure adalah tidak mau keluar dari zona nyaman, comfort zone. Sudah begini aja, nanti kalau saya begitu belum tentu berhasil. Nanti kalau saya begini, nanti saya rugi. Kan bisa untung, iya untung bisa, tapi rugi juga bisa. Nanti kalau begini, hanya nggak ngapa-ngapain, nah itu comfort zone. Orang yang insecure, dia tidak berani mengambil tindakan-tindakan di luar dari kebiasaannya, yang padahal sebenarnya dengan perencanaan yang bagus, dia bisa berhasil. Kemudian ciri yang lain adalah selalu melihat pencapaian orang lain, insecure itu. Ngelihat TV, ngelihat keluarga Ruben Onsu, ngelihat keluarga Raffi Ahmad, yang ada di benaknya adalah kenapa saya begini, kenapa tidak seperti itu. Perilaku kayak gini, sikap seperti ini yang membuat kita insecure, tidak nyaman. Apa dampak dari insecure? Pertama, traumatik, kan ada trauma. Kemudian memiliki masalah dalam penampilan, body dysmorphic disorder. Akan muncul ketidaknyamanan itu dari tampilan kita. Kita bisa tahu kok bahwa orang ini dalam kondisi stres gitu ya, atau dalam kondisi depresi, itu bisa kelihatan dari cara dia berpakaian, cara dia berkata-kata, cara dia menanggapi obrolan dan seterusnya. Lalu ada menutup diri, isolatif dan defensif. Dia menutup diri, nggak mau ketemu orang. Ada di tempat orang banyak, dia memilih untuk diam, membuka HP, membaca hal yang tidak perlu dibaca, daripada
ikut gabung dengan teman-temannya, dia menutup diri, isolatif dan defensif. Kemudian paranoid, selalu merasa takut, selalu merasa khawatir, hidupnya nggak akan nyaman, semuanya wah nanti kalau begini nanti ada begal, nanti kalau di rumah saja ada hantu, nanti kalau begini ada dan ada. Gitu. Ada berita di daerah Banten ada ular kobra, lalu jangan-jangan di rumah saya ada kobra, terus paranoid. Kemudian ada asam lambung tinggi, ya teman-teman, kalau Anda sedang menghadapi sesuatu yang besar, ujian skripsi, itu biasanya asam lambungnya tinggi. Tapi itu akan segera reda ketika sidang skripsinya sudah dilewati. Nah, bagi yang belum bagi yang memiliki insecure, itu asam lambungnya akan tetap tinggi dalam waktu yang lama. Baik, kemudian ada rendah konsentrasi. Nah, konsentrasi artinya dia akan tidak fokus pada apa yang dia kerjakan. Kemudian ada terapi insecure-nya. Kita berupaya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kita boleh tidak tinggi atau terlalu tinggi, atau body kita gemuk. Kita lihat banyak orang yang berhasil dengan body-body yang seperti kita. Pak Jokowi kurus, Pak Prabowo gemuk, Pak Habibie tidak tinggi, semuanya orang berhasil. Yang tidak ganteng banyak, kita lihat. Yang tidak cantik banyak yang berhasil. Yang tidak pinter banyak, banyak yang berhasil. Yang pinter berhasil juga banyak. Artinya kita harus bilang bahwa dia bisa, saya bisa. Kita harus menguatkan diri kita untuk memiliki self confidence, percayaan diri yang bagus. Kemudian memilih lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu sangat menentukan. Anda memiliki potensi di bidang IT, tapi bergumul dengan orang-orang yang suka naik sepeda. IT Anda nggak akan terpakai. Yang ada adalah cara menggoes sepeda. Anda suka goes sepeda, suka olahraga, tapi berkumpul dengan orang-orang yang suka main warnet, suka main PS. Akhirnya bukannya olahraga, belajar nendang bola, tapi belajar megang stick PS. Memilih lingkungan yang tepat itu penting. Kemudian mengunjungi terapis kalau sudah masuk kategori berat. Yang terakhir adalah ibadah. Nah, ini lagi-lagi perspektifnya Al-Quran, insecure. Gini teman-teman, apa yang saya sampaikan secara umum konsepnya Anda tahu lah. Anda pasti tahu, karena untuk memahami agama itu, terkadang tanpa teks juga Anda paham. Orang baik itu bahagia, orang jahat tidak bahagia, itu tanpa ada ayat Al-Quran Anda sadar. Jadi apa yang kita diskusikan sebenarnya cuma sekedar mengingatkan saja bahwa potensi insecure itu ada loh kalau kita tidak hati-hati loh. Kita punya juga potensi untuk menghilangkan perasaan insecure itu loh, tinggal mau atau tidak kita melakukan. Maka kemudian ini ada beberapa hal yang bisa kita pakai ketika melihat ada insecure pada diri kita atau orang lain. Pertama, masalah hidup ada banyak, tetapi Allah memiliki solusi yang tidak terbatas. Solusi yang Allah miliki tidak terbatas, terkadang masalah yang besar, solusinya sangat sepele. Saya berkali-kali menyampaikan tema ini di depan orang-orang tua, mereka mengiyakan kok. Iya, saya kadang punya masalah yang kayaknya berat banget, ternyata penyelesaiannya sepele dan mudah. Kenapa? Karena solusi itu terkadang otak kita memang nggak nyampe, otak kita terbatas. Tapi yang pasti otak Allah atau ilmu Allah tidak terbatas, karena itu solusi yang Allah miliki tidak terbatas. Kalau kita yakini ini, insecure menjadi aneh. Kemudian masalah hidup itu besar, berat, tapi Allah maha besar. Sebesar masalah kita, Allah tidak ukur, dan Allah pasti lebih besar dari masalah yang ada. Kemudian masalah hidup rumit, tapi Allah maha kuasa. Serumit apapun masalah, Allah bisa selesaikan. Masalah hidup itu berat, Allah akan membantu meringankan. Yang menarik, Allah bisa disapa kapan saja, di mana saja, siapapun. Jangan kira bahwa Allah hanya disapa oleh ustadz-ustadz dan santri, tidak. Siapapun bisa menyapa. Jangan kira bahwa untuk ketemu Allah Anda harus pergi ke Saudi dulu, mengunjungi Ka'bah. Tidak, Allah ada di rumah-rumah kita. Jangan kira bahwa untuk menemui Allah kita harus bersulit-sulit. Ya, tidak. Kapanpun Allah bisa disapa. Allah sangat mudah ditemui tanpa ada aturan birokratis, tanpa ada biaya. Dan Allah selalu ada. Kalau kita yakini ini, kayaknya nggak ada insecure. Secara umum, saya juga hidup punya masalah. Tapi saya merasa hidup saya kok nyaman-nyaman saja. Jadi berapa orang bilang kok antum enak hidupnya begini.
Saya bilang, ya memang saya enak hidup saya. Saya diberikan banyak hal, bahwa kemudian ada ujian, biasa saja semua orang diuji, tapi kemudian Allah memberikan ketenangan jiwa saya untuk bisa melewatinya, itu anugerah. Allah selalu ada buat kita. Kalau ini kita yakini, insecure-nya menjadi hilang. Kita akan nyaman hidup. Ada musibah, ada banjir, nanti Anda lihat ada orang yang kebanjiran lalu menikmati banjir itu, membuat konten-konten lucu, berbahagia, ada yang meratapi, marah-marah, mengutuk pemerintah. Itu pilihan masing-masing. Musibahnya sama, tapi sikapnya berbeda. Baik, sedikit lagi. Insecure dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut dua kondisi yang dianggap sebagai insecure, yaitu khauf dan huzn. Khauf adalah takut. Kita takut kalau, nanti kalau, itu khauf namanya. Dalam Al-Quran kata khauf dan derivasinya disebut 124 kali. Hal ini menunjukkan bahwa khauf merupakan hal yang penting untuk dipelajari karena dia diulang-ulang oleh Allah. Nah, khauf adalah sifat dasar manusia. Kita semua punya takut. Jadi jangan kemudian takut itu hilang, tetap punya takut. Tetapi takutlah pada sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Kita kadang takut pada sesuatu yang belum tentu terjadi, atau kita takut pada sesuatu yang seharusnya tidak usah ditakuti. Nah, itu baru yang dilarang oleh agama. Kalau takut sendiri itu hal yang kodrati, kita pasti punya rasa takut. Tapi takutlah pada sesuatu yang memang layak untuk ditakuti. Bukan takut pada sesuatu yang mungkin malah nggak akan ada. Baik. Kemudian ada kata huzn yang biasa diartikan sedih atau galau. Ada buku Latazan yang populer. Jangan bersedih hati. Al-Quran menyebut kata huzn dan derivasinya sebanyak 42 kali. Yang menunjukkan bahwa kata huzn itu penting untuk dipelajari. Huzn itu kita galau terhadap yang sudah kita lewati. Jadi perasaan insecure dalam Al-Quran itu diwakili oleh dua kata khauf dan huzn. Khauf itu takut pada yang akan datang, huzn itu sedih dan galau pada yang sudah kita lakukan. Kita melakukan banyak hal yang salah, yang keliru, lalu membebani kita. Padahal biasa saja, saya selama hidup berkali-kali melewati fase di mana saya merasa itu tidak maksimal atau malah gagal. Tapi saya bilang ya kalau begitu jangan diulangi, bukan kemudian kegagalan itu kita ratapi, tidak. Itu nanti menimbulkan huzn. Kita punya orang tua lalu meninggal, bisa kita sedih, boleh kita sedih dan harus kita sedih. Tapi kalau kesedihan itu berlebihan lalu membuat kita tidak beraktivitas, itu menjadi huzn yang dilarang oleh agama. Maka insecure dalam perspektif Al-Quran diwakili kata khauf dan huzn. Khauf dan huzn. Nah, di dalam Al-Quran ada 5 kali yang bunyinya fala khaufun alaihim, tidak ada khauf atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada huzn bagi mereka. 5 kali dibahas. Itu artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran bilang khauf dan huzn, ketakutan pada yang akan datang dan rasa galau atau sedih pada hal yang sudah terjadi, itu jangan kemudian Anda miliki, jangan. Nah, untuk supaya selamat dari khauf dan huzn ini, dari insecure ini, ayat-ayat tersebut memberikan acuan atau memberikan pedoman. Pertama, supaya Anda selamat dari insecure, maka Anda harus beriman kepada Allah. Beriman artinya percaya ada Allah. Kalau percaya ada Allah, ya kita akan percaya akan ada bantuan yang Allah berikan, mungkin yang tidak kita pikirkan sama sekali. Lalu kita beramal soleh. Tiap kali kita beramal soleh, berbuat baik, kita sudah menabur benih kebaikan yang mungkin akan kita peroleh, kita panen saat kita membutuhkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah supaya tidak ada khauf dan huzn, kita taat pada ajaran agama. Agama menyatakan jangan korupsi. Kalau kita nggak korupsi, KPK ada atau tidak ada, tenang-tenang saja. Apalagi misalnya, agama menyatakan jangan menggibah. Kalau kita nggak gibah, kita nggak punya konflik dengan teman. Kalau kita nggak pernah gosip dan menggunjing, kita nggak akan punya masalah dengan teman. Nah, Al-Quran menyatakan misalnya berbakti pada orang tua, menyayangi orang yang lebih muda. Kalau kita lakukan itu semua, maka orang tua akan sayang pada kita. Orang yang lebih muda akan menghormati kita. Kalau kita hidup disayangi yang lebih tua, dihormati yang lebih muda, masa ada takut? Tidak akan ada lagi
ketakutan itu, maka taat pada ajaran agama yang sifatnya universal itu bagian dari kita menyelamatkan diri atau terapi dari insecure tadi. Kemudian proaktif memperbaiki diri dan kondisi masyarakat. Kalau Anda melihat hal-hal yang tidak baik, Anda harus proaktif, sebab kalau itu dibiarkan nanti membesar, itu akan membuat Anda tidak nyaman juga. Nah, lanjutnya bertakwa, diulang. Yang tadi sudah ada taat, beriman dan amal soleh, diulang dengan takwa. Takwa tadi yang sudah kita bahas tadi, tidak sekedar ibadah mahdoh, ibadah yang sholat, mengaji Quran, bukan, tetapi berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada orang lain, berbakti pada orang tua, taat aturan, dan seterusnya, itu bagian dari takwa. Termasuk tidak melawan arus saat berkendara, tidak melanggar lampu merah, dan saya nggak tahu lagi ada banyak-banyak hal yang sebenarnya itu bagian dari ketakwaan kita. Bukan sekedar aturan duniawi, tapi itu bagian dari sikap kita untuk taat. Dan takwa itu isinya ketaatan kita pada aturan. Kemudian istiqomah. Kalau kita istiqomah, bukan sekali dua kali ibadah yang hari ini sholat 20 rakaat, tahajud, besok nggak sholat lagi sebulan, nah itu nggak sehat. Yang sehat tiap hari sholat 2 rakaat tahajud misalnya. Maka kita akan selamat. Nah, sebagai penutup, saya ada kisah. Ini ada ibu-ibu tinggal di pinggiran kota, punya 2 anak yang bekerja. Yang pertama, anaknya bekerja sebagai penjual payung dan jas hujan. Yang kedua, anaknya bekerja sebagai laundry, jasa laundry, cuci pakaian. Tiap kali dia membuka pintu rumahnya, melihat ke langit, dilihat kok mendung. Dia bersedih karena dia ingat anaknya yang jualan, yang jualan apa tadi itu? Yang kalau mendung dia ingat yang buka jasa laundry. Kalau mendung gimana mau kering pakaian yang dijemur oleh anak saya. Tetapi ketika dia melihat kondisi ternyata cerah, dia juga sedih karena dia ingat anaknya yang jual payung dan anaknya yang menjual jas hujan. Kalau cerah begini siapa yang butuh payung? Lalu kemudian ada tetangganya yang melihat, lalu menyapa dan bertanya. Dia tahu kondisinya, lalu dijawab, "Ibu, ketika ibu melihat ada hujan, ibu ingat anak ibu yang jual payung dan jas hujan. Dagangannya laris. Tapi kalau cuaca tidak hujan, panas, ibu ingat anak ibu yang buka jasa laundry. Maka jemuran anaknya akan cepat kering." Jadi sebenarnya sikap kita yang menentukan. Kita bisa hidup dimanapun, di Indonesia, di luar negeri. Kita bisa mendapati nikmat atau menjalani musibah. Sikap kita yang membedakan antara kita yang bersyukur atau kita yang insecure. Baik, saya kira cukup. Ini ada quotasi dari Po, yaitu Kung Fu Panda. Nah, Master gue pernah berpesan pada Po, ketika Po lagi galau di Pohon Pitch itu ya, Sacred Pitch. Master gue bilang apa? Yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is the gift. Masa lalu itu sudah sejarah, nggak bisa diulang. Anda sedih, Anda galau, nggak bisa berubah. Tomorrow misteri, besok itu masih misteri. Jangan berlebihan dipikirkan, jangan merasa takut berlebihan, paranoid. Tapi today is a gift. Hari ini adalah anugerah. That's why we call it present. Karena itu kita sebut hari ini present tense. Present artinya pemberian atau anugerah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Mohon maaf, kita saya terlalu banyak untuk ngobrol. Silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan. Alhamdulillah, Bapak terima kasih atas sharing-sharing ilmunya yang telah diberikan. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih pandai untuk bersyukur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, Pak. Jadi teknisnya nanti saya akan membacakan satu pertanyaan. Setelah itu bisa langsung Bapak berikan jawabannya ya, Pak. Ya, silakan. Oke, sampai waktu sesi tanya jawab habis. Yang pertama Pak, pertanyaan dari saudari Suci Rama Wahyuni. Dia bertanya, untuk insecure sendiri, apakah sesuatu yang normal terjadi pada manusia, Pak? Bagaimana sikap atau apa yang harus dilakukan seseorang saat insecure itu melanda pada dirinya, Pak? Itu Pak pertanyaannya.
Baik, Saudara Suci tadi ya, bentar saya apa namanya. Insecure itu tidak normal. Yang normal itu punya perasaan takut dan punya perasaan sedih. Sementara insecure yang kita definisikan kan berlebihan dalam takut, hal yang belum tentu ada atau malah tidak ada kita takuti. Yang kedua, berlebihan dalam galau. Jadi Anda bedakan, takut dan sedih itu bagian dari kodrati kita, bagian dari fitrah kita, tetapi berlebihan dalam takut, berlebihan dalam sedih, itu yang disebut insecure. Sehingga dia tidak akan nyaman hidupnya, karena selalu saja dia terbebani oleh masa lalu, dan selalu saja dia tidak berani melangkah, karena ada kekhawatiran di masa yang akan datang. Nah, insecure tidak normal. Yang nomor ada perasaan nyaman, secure, perasaan nyaman yang normal. Lalu kalau kita merasa insecure, ya itu tadi, sebenarnya tidak sulit. Memotivasi diri bisa. Anda membaca buku, melihat orang-orang sukses, itu bisa membantu kita untuk menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran. Banyak sekali orang yang menurut kita tidak bisa berhasil, tapi berhasil. Jack Ma itu adalah orang terkaya termasuk orang terkaya di Cina, itu asalnya ya cuma orang miskin biasa. Banyak aktor kayak Jackie Chan dan seterusnya juga sebenarnya awalnya diawali menjadi kuli. Bisa berhasil? Bisa. Nah, kalau kita tahu itu, kita akan bilang pada diri kita punya potensi, kita bisa maju, kita bisa bisa berhasil, karena orang lain ada yang berhasil. Perlu Anda ingat bahwa cerita orang berbeda-beda. Bisa jadi keberhasilan yang dinikmati oleh satu orang akan dirasa berbeda oleh orang lain. Menurut saya tidak usah terlalu lama kita memikirkan, memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Cukup kita lihat bahwa orang lain bisa sukses, saya bisa sukses. Itu saja. Maka insecure, perasaan insecure tidak normal, harus dihilangkan. Terapinya saya kira Anda bisa memotivasi diri, Anda bisa karena kita konteks orang Islam, bisa munculkan dengan kuat di benak kita bahwa Allah kita maha hebat, sebesar apapun masalah pasti akan bisa terlewati kalau Allah bantu. Nah, optimisme itu yang kemudian perlu kita bangun. Bahwa kemudian solusinya muncul segera atau tidak muncul segera, itu bagian dari cara Allah untuk menguatkan kita, atau cara Allah untuk menyadarkan kita supaya kita menjadi lebih baik. Baik, saya kira seperti itu, saudara-saudari Suci. Ada lagi yang mau nambahin, teman-teman? Oke, apakah Saudari Suci Rahma sudah cukup terjawab pertanyaannya? Saya kira harus bisa menjawab diri sendiri ya. Ya, sudah cukup, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Ya. Pertanyaan dari Saudari Eli Novianti. Bagaimana cara yang bisa kita lakukan jika ada saudara atau teman kita yang insecure dan lebih suka menutup diri di dalam rumah dan jarang sekali berkomunikasi dengan orang lain? Itu Pak pertanyaannya. Baik, sebenarnya masalah orang, kita harus empati, kita harus memberikan solusi, tapi nggak usah kemudian masuk terlalu dalam. Anda punya teman di kos-kosan yang galau, menutup diri, ya Anda boleh menyapa, Anda boleh membuka diri, membuka obrolan, tapi kemudian jangan kemudian meletihkan diri Anda untuk itu. Karena Anda juga punya hal lain yang harus Anda kerjakan. Jadi kalau Anda melihat ada orang yang insecure, ya Anda bisa bantu sebatas apa yang bisa Anda bantu. Tapi kalau kemudian Anda berlebihan dalam mengadvokasi atau memberikan terapi pada orang itu, kalau Anda bukan terapis atau Anda bukan psikolog, saya kira itu selain manfaatnya juga kecil karena kita nggak tahu ilmunya. Yang kedua, nanti Anda malah lalai terhadap kewajiban diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda melihat ada orang yang introvert, orang yang tertutup, defensif, isolatif, dan jenis-jenis lain yang seperti itu, ya Anda bisa mulai menyapa. Berhasil syukur, nggak berhasil jangan ambil hati. Karena mungkin bukan dari Anda dia bisa terbuka, mungkin dari orang lain dia terbuka. Jadi Anda hanya bisa melaksanakan apa yang bisa Anda kerjakan.
sapalah orang itu, ajak diskusi, ajak ngobrol, ajak main, ajak ibadah. Tapi kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak mungkin bukan Anda jalur hidayah yang Allah berikan kepadanya. Atau mungkin dia memang harus menjalani hal itu karena Allah sedang ingin menguatkan dirinya atau ingin membuat dirinya lebih tersadar. Mungkin dia punya kesalahan yang salah satu cara Allah untuk mengingatkannya dengan diuji, ya itu bagian. Tapi sikap Anda sendiri adalah ya Anda harus empati, Anda harus bantu sebatas yang Anda bisa. Setelah itu Anda bilang pada Allah, ya, tolong dibantu, tolong diberikan solusi ya Allah, mungkin dari saya, mungkin dari orang lain. Itu yang menurut saya lebih sehat supaya Anda tidak terbebani. Nanti ada orang insecure, Anda ikut insecure. Harusnya ada satu orang insecure jadi dua. Teman Anda melihat, lalu Anda melihat Anda galau, lalu dia coba pikirkan, lalu jadi 3 galau. Jadi insecure-nya malah 3 orang. Padahal seharusnya ketika melihat apapun itu, kita malah menjadi motivasi diri buat kita dan orang lain, bukan malah menambah jumlah orang yang insecure. Jadi tawaran saya, dan Anda bisa memilih tawaran yang lain tentunya, adalah Anda empati pada teman Anda lakukan yang bisa Anda lakukan, Anda doakan dia menjadi baik, sisanya ya sudah jalani hidup Anda, dia menjalani hidupnya sendiri. Nanti dia akan menemukan sendiri apa yang harus dia pilih. Itu yang bisa saya jawab. Nah, saya kira Anda sudah pasti bisa memiliki jawaban sendiri. Saya hanya menyampaikan perspektif saya yang mudah-mudahan bisa jadi opsi buat Anda lakukan ketika Anda mendapati ada teman yang insecure. Baik, ada lagi teman-teman? Masih ada 4 menit waktunya sebelum kita selesai. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sepertinya sudah merasa puas dengan jawabannya, Saudari Ali. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari Saudari Hana Pertiwi. Bagaimana menerapkan 3M? Menanamkan, membangun, mempertahankan terhadap self-love sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya nggak pakai ayat jawabnya ya, teman-teman. Dan pertanyaan seperti ini dengan nalar, dan saya kira Anda juga bisa. Kalau Anda Anda sudah memiliki prinsip-prinsip dasar itu, ya sebenarnya kuatkan prinsip itu. Tips dari saya, bukan sekedar kuatkan diulang-ulang dalam benak, tapi juga dicarikan pembenaran ilmiahnya. Kalau sesuatu fondasi ilmiahnya kuat, dia tidak akan goyang. Tapi kalau cuma keyakinan-keyakinan yang tanpa dasar ilmiah, biasanya gampang diganggu, gampang diubah oleh. Jadi apa yang sudah diyakini tadi, yang membangun dan seterusnya itu 4M tadi itu, ya Anda ulang-ulang dalam benak Anda cari pembenaran ilmiahnya, lalu Anda istiqomah menjalaninya. Anda tahu bahwa istiqomah atau konsistensi itu bisa menentukan hasil. Kalau Anda tidak konsisten, hasilnya juga tidak konsisten. Merencanakan dengan baik sama dengan sukses, tapi tidak merencanakan ya sama dengan tidak sukses gitu. Kira-kira kalau dalam kuotasi yang biasa kita dengar. Artinya apa? Bahwa Anda sudah punya beberapa prinsip dasar yang Anda ingin jalani, ya Anda harus kuatkan itu, ulang-ulang dalam benak Anda, lalu kuatkan dengan bacaan-bacaan ilmiahnya, sehingga kalau ada terpaan-terpaan yang tanda petik ya, yang menggoyahkan prinsip Anda bisa dengan gampang menjawab terpaan itu, melawan terpaan itu. Di waktu yang sama, Anda harus komitmen dan konsisten dalam menjalani apa yang Anda yakini. Saya ingin menutup sedikit, saya ulang lagi yang tadi sempat saya sampaikan, masing-masing orang punya cerita. Kita bisa melihat kok orang itu, seperti ini, mungkin latar belakangnya berbeda dengan kita. Kita tidak melihat orang lain untuk kemudian mendemoralisasi kita, membuat kita tidak optimis. Kita melihat orang lain untuk membuat kita optimis menjalani hidup. Sebagian dari kita melihat pencapaian orang lain lalu menghayalkannya, bukan kemudian membuat kita berpikir seperti yang mereka lakukan. Saya akan membuat perencanaan seperti mereka. Atau dia melihat kesedihan, bukan kemudian dia memotivasi dirinya supaya kuat, tapi kemudian malah ikut sedih. Nah, itu yang perlu Anda lakukan. Jadi masing-masing orang punya ceritanya. Keberhasilan orang pun akan berbeda-beda. Anda hidup, menjalani hidup Anda, pastikan Anda menikmati setiap detik yang Anda jalani. Masa lalu sudah lalu, ada kebaikan, ada keburukan,
jangan membebani hidup Anda. Masa yang akan datang, kita masih bisa rencanakan sekarang. Sambil merencanakan dan mempersiapkan masa depan, kita nikmati yang sekarang kita jalani. Today is a gift. That's why we call it present. Hari inilah adalah anugerah Tuhan. Dan itu dalam bahasa Inggris disebut present tense today. Jadi jangan terbebani pada masalah di masa lalu, namanya huzn. Jangan pula terbebani oleh kekhawatiran berlebihan di masa yang akan datang, yang disebut sebagai khauf. Tapi kita nikmati hidup kita jalani dengan sebaik-baiknya. Apapun yang Allah berikan, di situ harus ada syukur kita. Karena di balik keburukan pasti ada kebaikan, karena Allah menyiapkan itu semua bagi orang-orang yang bersyukur. Saya kira cukup ya, teman-teman. Mudah-mudahan Anda semua sehat. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Rahman atas materi sharing-sharing ilmunya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala pemuda-pemudi yang selalu pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman. Ya, baik Pak. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali, setelah saya tutup, teman-teman diharapkan jangan langsung live ya, teman-teman. Kita ada sesi foto bersama, bisa menyalakan kameranya, jika tidak memberatkan, nanti bentuk dokumentasi. Oke, langsung saja, sebelum pada baiknya kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan ada pada diri saya pribadi. Saya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya Vidya Cantika Sarijana izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.